down. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Marlinda, saya dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Pengertian kolonialisme adalah usaha untuk memperluas, mengembangkan, menguasai suatu daerah dengan kekuasaan satu negara di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Untuk menguasai suatu daerah biasanya dilakukan dengan cara paksa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi motherland atau negara induk. Umumnya, kolonialisme mempunyai tujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, perdagangan di wilayah tersebut. Umumnya, wilayah koloni adalah wilayah yang mempunyai bahan mentah yang banyak untuk memenuhi keperluan negara yang melakukan kolonialisme. Macam-macam bentuk kolonialisme. Yang pertama, koloni eksploitasi adalah penguasaan suatu wilayah atau daerah untuk dikuras habis tenaga penduduk secara kerja paksa atau kerja rodi, dan dikuras juga kekayaan alamnya untuk kepentingan negara yang melakukan koloni negara penguasa. Kedua, koloni penduduk adalah penguasaan daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi yang digantikan oleh pendatang yang menjadikan kedudukan penduduk pribumi terabaikan. 3. Koloni deportasi adalah daerah atau wilayah koloni yang digunakan sebagai tempat membuang para narapidana yang tidak dapat ditangani lagi oleh perintah. Kebanyakan dari mereka adalah narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup, di mana mereka dijadikan sebagai tenaga kerja tanpa bayaran daripada pemerintah harus memberi makan mereka seumur hidup. Pengertian imperialisme adalah usaha atau politik untuk menguasai negara lain atau memperluas kerajaannya dengan paksa untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Maksud menguasai di sini yaitu tidak perlu merebut menggunakan kekuatan senjata, tetapi bisa dijalankan menggunakan kekuatan agama, ideologi, ekonomi, kultur, asal saja dengan paksaan. Tujuan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, tujuan kolonialisme memperbanyak sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya negara tersebut. Ekspansi budaya. Lihat saja budaya Inggris yang dahulu melancarkan kolonialisme besar-besaran. Hasilnya bahasa Inggris tidak asing lagi di telinga, dan juga perluas wilayah penduduk martabat sebuah negara. Tujuan imperialisme, penguasaan atau dominasi dunia yang terregisir secara politis. Imperium ataupun hegemoni yang kira-kira mempunyai dimensi kontinental, semata-mata pengaruh yang lebih besar dari kekuatan yang dilokalisir. Macam-macam imperialisme. 1. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang muncul kurang lebih dari 1500 yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan dari imperialisme kuno yaitu 3G, Gold, Glory, Gospel, di mana suatu negara menjajah negara lain untuk keperluan gold, mendapatkan kekayaan, glory, mencapai kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama. Imperialisme kuno ini dipelopori oleh Portugal dan Spanyol. 2. Imperialisme modern adalah imperialisme yang terjadi saat awal revolusi industri 1500 sampai akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Revolusi industri mengakibatkan pasar membutuhkan bahan mentah yang banyak untuk mengembangkan perekonomian. Alhasil mereka mencari daerah yang kaya dengan bahan mentah untuk dijadikan sumber bahan mentah, penanaman modal kapital, surplus, dan pasar bagi industri. Dan negara pelopornya adalah Inggris. 3. Imperialisme ultramodern berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ultramodern lebih mengutamakan pada penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi diantaranya: yang pertama,
Perang Padri 1821 sampai 1837 terjadi di Sumatera Barat atau di tanah Minangkabau. Perselisihan antara kaum Padri dengan kaum adat yang kemudian mengundang campur tangan pihak Belanda. Perang Padri pertama tahun 1821 sampai 1825 dan Perang Padri kedua tahun 1830 sampai 1837. Perang Padri pertama di Kota Lawas berkembang ke daerah lainnya seperti Alahan Panjang. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandarol bertempur melawan kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Jati. Setelah Datuk Bandarol meninggal dunia, pucuk pimpinan dipegang oleh Malim Basa atau Tuanku Imam Bonjol dan dibantu oleh Tuanku Pasamanan, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Nan Cerdi, dan Tuanku Nan Gapuk. Tahun 1821, kaum Padri menyerbu pos Belanda di Samawang dan mengacaukan kedudukan Belanda di daerah Litau. Belanda membangun benteng nama Van der Capellen tahun 1822. Di daerah Baso terjadi pertempuran antara pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. 1823 terjadi pertempuran lagi di Borneo dan Agam. Belanda dapat merebut benteng pertahanan kaum Padri. 1825 kedudukan Belanda mulai sulit karena harus berhadapan dengan kaum Padri dan juga harus menghadapi pasukan Diponegoro. November 1825, Belanda dan kaum Padri menandatangani perjanjian damai yang berisi tentang pengakuan Belanda atas beberapa daerah sebagai wilayah kaum Padri untuk sementara peperangan gelombang pertama berakhir. Perang Padri gelombang kedua 1829 di daerah Pariaman. 1830 kaum adat mulai banyak membantu kaum Padri dan kedua kaum tersebut menyadari bahwa perlunya kerjasama. Perang antara rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda. 1831 penyerangan terhadap Belanda di daerah Muara Palam. 1832 dipimpin oleh Tuanku Nan Cerdi dan Tuanku Imam Bonjol melakukan penyerangan pos Belanda di Mangopo. 1833 terjadi pertempuran besar di daerah Agam. 1834 hingga tahun 1835 pemerintah Belanda mulai mengepung Banteng Bonjol. Tahun 1837 pasukan Belanda melakukan penyelenggaraan terhadap Benteng Bonjol. Pada tanggal 25 Oktober 1837, benteng pertahanan kota Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Minahasa hingga wafat dan dimakamkan di Pineleng. 2. Perang di Ponegoro. Di lingkungan istana terdapat golongan yang memihak Belanda. Banyak juga yang menentang kolonial Belanda seperti Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III. Kecurigaan yang berlebihan ini pada akhirnya menimbulkan permusuhan di peperangan yang disebut Perang Diponegoro. Penyebab umum Perang Diponegoro: A. Semakin menderitanya rakyat akibat terjadi rodi dan berbagai macam pajak. B. Semakin sempitnya wilayah kerajaan Mataram akibat dikuasai Belanda. C. Selalu ikut campurnya Belanda dalam urusan pemerintahan kerajaan Mataram. D. Masuknya budaya barat ke dalam keraton yang bertentangan dengan ajaran agama. E. Kecewanya kaum bangsawan akan aturan Van der Capellen yang melarang usaha perkebunan swasta di wilayah kerajaan Mataram. F. Munculnya pejabat kerajaan Mataram yang membantu pihak Belanda demi keuntungan pribadi. Penyebab khusus Perang Diponegoro dipengaruhi oleh persoalan pribadi. Terjadi pada tahun 1800
tindakan sewenang-wenang Belanda yang telah memasang tonggak untuk membangun jalan raya yang melintasi makam leluhur pangeran Diponegoro tanpa izin. Perang antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda dibantu oleh Kasunan Surakarta, Mangkunegaran, dan Kesultanan Yogyakarta. Menggunakan strategi atau siasat perang gerilya, pusat pertahanan yang selalu berpindah-pindah seperti di Gua Selarong, Dekso, lereng Gunung Merapi, dan Bagelan atau Purworejo. Terbukti bahwa pada tahun 1825 sampai 1826 pasukan Diponegoro memperoleh kemenangan hingga dapat merebut daerah Pacitan, Purwodadi, dan Kweten. Penggunaan sistem benteng Stelsel oleh Belanda mempersulit pergerakan pasukan Diponegoro dan hubungan komunikasi antar pasukan. Pada tahun 1828, Kiai Mojo bersedia untuk diajak berunding oleh pihak Belanda, namun gagal dan justru ia ditangkap dan diasingkan ke Minahasa sampai wafat pada tahun 1849. Jenderal de Kock mengajak berunding Sentot Alibasa Prawidirjo, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahun 1209, Sentot Alibasa Prawidirjo menyerah. Ia dituduh memihak kaum Padri sehingga akhirnya ia diasingkan ke Cianjur dan kemudian dipindahkan ke Bengkulu hingga wafat pada tahun 1855. Pangeran Mangkubumi menyerah pada tahun 1829 dan putranya sendiri yang bernama Dipokusono beserta patihnya menyerah pula pada tahun 1830. Jenderal de Kock ditangkapi positif oleh Pangeran Diponegoro dan disepakati bersama bahwa perundingan dapat dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1830 di kota Magelang. Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang dan Batavia, kemudian diasingkan lagi ke Manado. Ia kembali dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 28 Januari 1855. 3. Perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Aceh merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang kuat dan masih tetap bertahan hingga abad ke-19. Berdasarkan Traktat London tahun 1824, bangsa Inggris dan Belanda yang sudah pernah berkuasa di Indonesia harus saling sepakat untuk menghormati keberadaan kerajaan Aceh. Berdasarkan perjanjian Traktat Sumatera tahun 1871 atau yang lebih dikenal dengan Traktat London ketiga, pihak Inggris melepas tuntutannya terhadap daerah Aceh. Kerajaan Aceh berusaha mencari bantuan ke Turki serta menghubungi kedutaan Italia dan kedutaan Amerika Serikat di Singapura. Sementara bantuan dari Turki belum datang. Pada bulan Maret 1873, perangnya ke Kutaraja atau Banda Aceh di bawah pimpinan Jenderal Kohler berusaha merebut dan menduduki ibu kota dan istana kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berhasil, tetapi dalam pertempuran tersebut Jenderal Kohler tewas tertembak. Mengawali terjadinya perang Aceh yang berkepanjangan mulai tahun 1873 sampai 1904, pasukan Belanda melaksanakan operasi konsentrasi Stelsel sambil menggertak para pimpinan Aceh agar menyerah. Beberapa pimpinan utama Aceh seperti Teuku Ciditiro, Cut Nyadin, Panglima Polim, dan Cut Nyutia bersama-sama dengan rakyat Aceh untuk melancarkan serangan umum. Pada bulan Desember 1873, Belanda mengirim pasukan perang ke Aceh dengan kekuatan 8.000 personil di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Swieten. Akan tetapi, upaya Belanda untuk menawan Sultan Mahmud Shah belum berhasil karena Sultan berserta pejabat kerajaan telah menyingkir ke
Lombarta. Setelah Sultan Mahmud Syah meninggal karena sakit, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Daud Shah. Setelah Tengku Ditiro sebagai pimpinan utama Aceh wafat, pucuk pimpinan dilanjutkan oleh Tengku Umar dan Panglima Polim. Pada tahun 1893, Tengku Umar beserta pasukannya memanfaatkan kelenggahan Belanda dengan tujuan mendapatkan senjata, disambut baik dan mendapat gelar Tengku Johan Pahlawan. Pada tahun 1856, Tengku Umar bergabung kembali dengan rakyat Aceh dengan membangun markas pertahanan Meulabong. Peristiwa Tengku Umar yang berhasil menyiasati Belanda dipandang sebagai kesalahan besar. Dijkerhoff sebagai gubernur militer digantikan oleh Jenderal Van Heut. Belanda memberi tugas kepada Dr. Snock Hurgronje untuk menyelidiki perilaku masyarakat Aceh. Dr. Snock Hurgronje dalam menjalankan tugasnya menggunakan nama samaran, yaitu Abdul Ghaffar. Untuk mengalahkan Aceh lebih cepat dan tepat, Belanda menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan dan menangkap seluruh pimpinan dan ulama dari pusat. Yang kedua, membentuk pasukan gerak cepat atau Marchhouse Merithouse. Tiga, semua pemimpin dan ulama yang tertangkap harus menandatangani perjanjian. Keempat, setelah melakukan operasi militer, Belanda mengikuti kegiatan perdamaian, rehabilitas atau pasifikasi. Kelima, bersikap lunak terhadap para bangsawan. Atas usulan Dr. Snock Hurgronje, pemerintah Belanda memberi tugas kepada Jenderal Militer Van Heut pada tahun 1859. Pasukan gerak cepat pimpinan Van Heut ini gugur pada tahun 1859. Dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyadin, tetapi kemudian tertangkap dan diasingkan ke Sumedang hingga akhir hayatnya. Belanda menyandera keluarga raja dan keluarga Panglima Polim. Perlawanan Aceh berikutnya dilanjutkan oleh Cut Mutia, tetapi perlawanan ini dapat dipadamkan pada tahun 1904 dan Perang Aceh dinyatakan berakhir.